kami akan menjelaskan tentang video tugas akhir praktikum kesehatan reproduksi. Dadah! Pada gambar kali ini yaitu struktur organ alat kelamin perempuan bagian luar. Yang pertama adalah via majora, yaitu lipatan kulit luar yang melindungi organ genital di dalamnya. Kemudian adalah via minora, yaitu lipatan kulit di dalam labia majora. Kemudian ada anus sebagai tempat mengeluarkannya feses. Kemudian ada vagina, yaitu berfungsi sebagai jalan lahir bayi, saluran menstruasi, dan hubungan seksual. Kemudian ada urethral opening, yaitu sebagai lubang tempat keluarnya urin dari kandung kemih. Kemudian ada klitoris, yaitu organ kecil di bagian atas labia minora yang sangat sensitif. Kemudian ada mons pubis, yaitu bantalan lemak di bagian paling atas vulva, berfungsi melindungi tulang kemaluan. Selanjutnya ada struktur organ alat kelamin perempuan bagian dalam. Yang pertama ada vagina, yaitu saluran tempat kelahiran atau masuknya sperma. Kemudian ada cervix, yaitu penghubung rahim dan vagina. Kemudian ada cervical canal, yaitu saluran pada serviks sebagai jalan masuk sperma dan keluarnya darah haid. Kemudian ada ovarium, yaitu sebagai tempat menghasilkannya sel telur serta hormon estrogen dan progesteron. Kemudian ada tuba fallopi, yaitu saluran tempat bertemunya ovum dan sperma terjadinya pembuahan. Kemudian ada uterine fundus, yaitu bagian atas rahim yang melebar berperan saat kehamilan dan persalinan. Kemudian ada uterus, yaitu tempat tumbuh dan berkembangnya janin. Kemudian ada fimbriae, yaitu ujung berbentuk jari pada tuba fallopi yang berfungsi menangkap ovum dari ovarium. Kemudian ada endometrium, yaitu lapisan terdalam bagian rahim tempat implantasi embrio. Kemudian ada myometrium, lapisan otot rahim yang berfungsi untuk kontraksi saat persalinan. Kemudian yang terakhir ada perimetrium, yaitu lapisan terluar rahim sebagai pelindung. Selanjutnya yaitu struktur alat kelamin laki-laki pada bagian dalam. Yang pertama yaitu ada kandung kemih, tempat menampung urin sebelum dikeluarkan. Kemudian ada kelenjar prostat, yaitu tempat menghasilkan cairan prostat yang membantu menjaga kualitas dan pergerakan sperma. Kemudian ada uretra, yaitu saluran keluarnya urin dan sperma. Kemudian ada vas deferens, yaitu saluran yang membawa sperma dari testis menuju uretra. Kemudian ada testis, yaitu tempat menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Kemudian ada skrotum, yaitu kantung pelindung testis yang mengatur suhu agar sperma dapat diproduksi optimal. Kemudian ada penis, alat reproduksi pria yang berfungsi untuk pengeluaran urin. Kemudian ada kepala penis, yaitu bagian ujung penis yang sangat sensitif. Kemudian ada lubang penis, yaitu tempat keluarnya urin dan sperma. Selanjutnya ada struktur organ alat kelamin laki-laki pada bagian dalam. Yang pertama yaitu ada vas deferens, tempat saluran yang membawa sperma dari testis menuju uretra. Kemudian ada ampula vas deferens. Kemudian ada kelenjar prostat, yaitu tempat menghasilkan cairan prostat yang membantu menjaga kualitas dan pergerakan sperma. Kemudian ada kelenjar Cowper, yaitu tempat menghasilkan cairan pelumas dan menetralkan keasaman uretra. Kemudian ada epididymis, yaitu tempat pematangan dan penyimpanan sementara sperma. Kemudian ada testis, yaitu tempat menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Kemudian ada glans penis, yaitu bagian ujung penis yang sangat sensitif. Kemudian ada jaringan erektil. Kemudian ada uretra, yaitu tempat saluran keluarnya urin dan sperma. Kemudian ada vesikulasi minalis. Kemudian ada kandung kemih, yaitu tempat penampung urin sebelum dikeluarkan. Kemudian ada ureter, yaitu saluran dari ginjal ke kandung kemih. Selanjutnya ada gambar oogenesis. Yang pertama itu ada oogonium, yaitu yang masih bersifat diploid, sehingga dia membelah menjadi mitosis yang menghasilkan oosit primer dan oosit sekunder. Kemudian oosit sekunder dan oosit primer ini membelah menjadi meiosis 1 yang menghasilkan badan polar yang sudah bersifat haploid. Nah, yang selanjutnya dia meiosis melakukan pembelahan 2, yaitu yang menghasilkan 4 badan, yaitu ootid. Nah, dari ootid inilah terbentuklah ovum. Ada gambar struktur ovum. Yang pertama itu ada nukleus atau inti sel yang mengandung materi genetik atau DNA yang akan bergabung dengan DNA sperma saat pembuahan. Yang kedua ada sitoplasma, mengandung organel dan cadangan nutrisi yang dibutuhkan untuk perkembangan awal embrio. Yang ketiga ada membran plasma yang mengatur keluar masuknya zat dan berperan dalam fusi ovum dengan sperma saat fertilisasi. Yang keempat ada zona pellucida
Zona pelofisida adalah lapisan glikoprotein pelindung ovum, berperan penting dalam pengikatan sperma dan mencegah polispermia atau masuknya lebih dari satu sperma. Yang kelima itu ada corona radiata. Corona radiata adalah lapisan sel pelindung di sekitar ovum yang membantu proses pembuahan dan memberi nutrisi. Dan yang keenam itu ada follicle cells, melindungi ovum, memberi nutrisi, dan membantu pematangan ovum di ovarium. Ada gambar spermatogenesis. Yang pertama itu ada spermatogonium yang masih bersifat diploid sebagai sel induk sperma yang memulai pembentukan sperma. Yang kedua, ada mitosis, yaitu pertumbuhan dan perkembangan sel tubuh, perbaikan jaringan yang rusak, serta memproduksi aseksual pada organisme tertentu. Mitosis melakukan pembelahan yaitu spermatosis primer yang masih bersifat diploid. Kemudian melakukan pembelahan meiosis 1 yang menghasilkan spermatosis sekunder yang sudah bersifat haploid. Kemudian melakukan pembelahan meiosis 2 yang menghasilkan 4 spermatid yang sudah bersifat haploid. Kemudian yang terakhir ada spermatozoa, gambar sperma. Sperma itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada bagian kepala, bagian tengah, dan bagian ekor. Di bagian kepala ada 2 macam, yaitu akromosom dan nukleus. Akromosom yaitu menghasilkan dan melepaskan enzim yang diperlukan untuk menembus lapisan sel telur, sehingga memungkinkan sperma untuk membuahi sel telur atau ovum. Terus ada nukleus, yaitu pusat kontrol sel yang menyimpan dan melindungi materi genetik atau DNA, mengontrol pertumbuhan sel, serta mengatur metabolisme sel. Yang di bagian tengah ada bagian yaitu menghasilkan energi agar ekor tetap bergerak. Terus ada mitokondria, yaitu pembangkit tenaga sel dengan menghasilkan energi dalam bentuk ATP melalui respirasi seluler. Yang terakhir ada bagian ekor, yaitu membran plasma, yaitu mengontrol dan memfasilitasi interaksi dengan sel telur saat pembuahan. Ini adalah proses sebelum terjadinya implantasi atau penempelan di endometrium. Yang pertama ada gambar rahim, yang kedua ada endometrium atau dinding rahim, yang ketiga ada indung telur. Indung telur ini menjadi tempat penyimpanan sel telur sementara. Kemudian di samping indung telur ada bulatan-bulatan, itu merupakan proses sebelum terjadinya implantasi. Yang pertama ada proses ovulasi melepaskan oosit sekunder. Jadi oosit sekunder dilepaskan menuju ke proses berikutnya yaitu pembuahan. Nah, pada proses ini di mana sel sperma bertemu dengan sel telur sehingga membentuk zigot. Pembuahan ini terjadi di saluran telur. Lanjut, di hari pertama sel tunggal atau zigot sudah terbentuk. Kemudian hari kedua terbentuk 2 sel, hari ketiga terbentuk 4 sel, hari keempat mulai terbentuk 16 sel. Jadi sekarang saya akan jelaskan tentang fertilisasi atau pembuahan. Nah, di gambar yang pertama ada terlihat sperma yang mulai mendekati zona pellucida. Nah, zona pellucida ini dia berfungsi untuk melindungi ovum, sehingga hanya satu sperma yang bisa masuk. Kemudian pada gambar kedua, sperma mulai melakukan reaksi akromosom. Dia mulai mengeluarkan hormon akromosom yang ada di kepalanya. Kemudian gambar ketiga, itu sperma sudah mulai memasuki ovum, di mana terjadi penetrasi zona pellucida. Nah, penetrasi zona pellucida ini dia berfungsi sebagai mekanisme pengaman agar proses fertilisasi berjalan dengan normal dan tidak terjadi pembuahan ganda. Kemudian pada gambar keempat, sperma sudah mulai masuk sepenuhnya. Kemudian lanjut ke gambar berikutnya, yaitu day of menstrual cycle. Yang pertama ada menstruasi. Menstruasi ini terjadi dari hari pertama sampai hari ke-7. Kemudian ada fase folikuler, itu dia terjadi dari hari pertama juga sampai hari ke-13. Nah, ovulasi juga terjadi di hari ke-14, itu terjadi di puncak-puncak hari. Kemudian ada luteal fase, dia terjadi dari hari ke-15 sampai ke-28. Kemudian ada hormones. Hormones ini dia menunjukkan hormon-hormon yang terjadi selama siklus menstruasi. Yang pertama ada estradiol, kemudian ada hormon luteinizing hormonal, kemudian ada follicle stimulating hormone atau FSH, kemudian ada progesteron. Lanjut ke ovarium histologi, itu ada bagian recruit follicle, kemudian ada maturing follicle, kemudian ada ovulation. Lanjut ada bagian-bagian yang bulat-bulat di dalamnya. Yang pertama ada growing follicle, itu follicle yang sedang berkembang. Kemudian ada oosit, di mana oosit ini adalah sel telur. Kemudian ada corpus luteum. Nah, corpus luteum ini adalah sisa follicle setelah ovulasi.
Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan bayi. Yang pertama dimulai pada minggu ketiga. Pada minggu ketiga ini sperma sudah membuahi ovum, dan kemudian terbentuknya 2 DNA di dalam ovum itu, yaitu dari DNA sperma dan juga dari DNA ovum. Kemudian di minggu keempat dia membentuk dirinya menjadi semakin banyak. Kemudian di minggu kelima ini sudah mulai terbentuk janin, namun belum sempurna. Namun di sini sudah jantung sudah berdetak. Kemudian di minggu keenam, pada minggu keenam ini sudah mulai ada lekukan-lekukan tangan dan kaki. Kemudian di minggu ketujuh semakin sempurna lekukannya. Di sini janin juga sudah berdetak dan fungsi-fungsi organ semakin terbentuk. Kemudian di minggu ke-8 sampai 10 ini semakin bertumbuh dengan baik. Kemudian di minggu ke-11 dan 13 sudah terbentuk tangan dengan baik dan juga kaki. Kepala pun sudah mulai terbentuk, namun lebih besar kepala dibanding badannya sendiri. Dan fungsi organ sudah mulai baik. Kemudian di minggu ke-14 sampai 18 di sini teman-teman bisa melihat dia sudah mulai terbentuk dengan baik. Kemudian minggu 19 sampai 22 ini janin terbentuk dengan baik. Fungsi organ sudah mulai berfungsi dengan baik. Kemudian di minggu ke-23 sampai 29 itu lekukan kaki dan tangan janin sudah mulai sempurna dan bentukan kepala sudah mulai mengecil, namun belum terlalu mengecil. Kemudian 30 sampai 35 minggu itu janin semakin terbentuk dengan baik dan kepalanya sudah mulai menyusut hampir sempurna dan fungsinya sudah mulai sempurna. Kemudian minggu ke-36 sampai 41 janin terbentuk sempurna dan siap dilahirkan. Ada cervical effacement and dilatation. Di sini ada yang pertama, ini di gambar pertama ini belum ada pembukaan sama sekali, dan effacementnya belum ada dan dilatationnya belum ada, masih 0%. Kemudian yang kedua ini sudah mulai ada pembukaan, ini sekitar 1 cm, dan bulat-bulatan yang di bawah sini adalah pembukaan di dalam kehamilan. Ini ada pembukaan 1 cm sampai 10 cm. Kemudian yang selanjutnya ini di gambar keempat ini sudah mulai agak sempurna, namun belum terlalu sempurna. Ini perkiraan pembukaan 4-5 cm. Kemudian di yang selanjutnya ini sudah terlihat terbuka tersempurna. Ini sekitar pembukaannya itu adalah sudah sempurna, yaitu 10 cm. Itu tahapan darah nifas. Yang pertama itu ada lochia rubra. Darahnya itu seperti darah, volumenya seperti haid berat. Kemudian dia itu keluar bersama dengan jaringan-jaringan dan placenta. Kemudian yang selanjutnya lochia sanguinolenta, ini tuh volume darahnya itu lebih sedikit dan warnanya tuh agak keping-pingan. Ini tuh dia tuh volumenya sudah mulai sedikit. Kemudian yang selanjutnya yaitu lochia serosa, warnanya kuning kecoklat-coklatan. Dia itu keluar dengan hormon. Kemudian selanjutnya ada lochia alba, warnanya tuh putih-putih dan dia ini bercampur dengan lendir cervix. Untuk dia ini merupakan tahap pemulihan. Dan yang selanjutnya ada anatomi payudara. Yang pertama ada dinding toraks. Dinding toraks ini yang membatasi antara organ bagian dalam dengan payudara. Kemudian ada otot dada, yaitu yang melindungi dada. Kemudian yang selanjutnya ada lobus yaitu tempat diproduksinya susu. Kemudian yang selanjutnya ada puting yaitu bagian tonjolan pada payudara yang fungsinya itu untuk tempat keluarnya ASI. Dia ini berupa rongga-rongga yang akan keluarnya ASI. Kemudian yang selanjutnya areola yaitu lingkaran hitam di samping puting yang fungsinya itu sebagai memproduksi zat agar ketika bayi menyusu pada ibunya tidak terjadi kelecetan pada puting. Kemudian yang selanjutnya saluran susu, yaitu yang menghubungkan lobus dengan puting. Kemudian yang selanjutnya jaringan adiposa, yaitu atau biasa kita sebut dengan lemak. Lemak ini membentuk volume susu atau kebesaran susu orang, yaitu proses terbentuknya ASI, yaitu dimulai ketika bayinya lapar. Hisapan pada payudara akan menyebabkan rangsangan yang akan dikirim oleh saraf di payudara ke hipotalamus. Kemudian hipotalamus akan mengirim sinyal ke pituitari posterior, kemudian pituitari posterior dan anterior. Kemudian pituitari anterior akan menghasilkan prolaktin. Kemudian prolaktin yaitu hormon yang akan yang berperan penting dalam memproduksi susu. Kemudian hipotalamus juga akan mengirim sinyal kepada pituitari posterior, yaitu fungsinya untuk
membuat rangsangan kepada kelenjar susu agar susu keluar ke puting.